Bakti Negara Ranting Lalang Buana yang ke-20 tahun. Serta syukuran atas prestasi atlet Lalang Buana pada PON 20 Papua dan pada kejuaraan Festival Pencaksilat di Jakarta. Yang terhormat Ketua Lembaga Dewan Pendekar PSPS Bakti Negara Bangli, yang terhormat Pembina dan Sesepuh PSPS Bakti Negara Bangli, yang kami hormati Ketua Ranting Lalang Buana, yang kami hormati orang tua atlet Ranting Lalang Buana, dan yang kami banggakan atlet Lalang Buana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini tanggal 28 November 2021 kita dapat menyelenggarakan rangkaian puncak ulang tahun beserta syukuran di pelataran umroh di Segara Kebun dan Batu. Adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada petugas kami Memulihang Karahayuanan Keselamatan Bakti Negara Irago Sarang Sami dan mensukseskan ulang tahun ke-20 Ranting Lalang Buana. Dumugi berhasil dan selalu sukses untuk Ranting Lalang Buana. Sebelumnya mari kita berdoa mulai. Selesai. Di pelataran Pura Segara di Purwojati dan Batu. Pada hari yang berbahagia ini kita sepatutnya bersyukur kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat beliau kita bisa berkumpul bersama-sama, walaupun sangat sederhana, tapi hikmat kita dengan tekad dan rasa menyamu kita berkumpul di sini dan kita merasa dipersatukan lebih erat lagi karena anak-anak Lalang Buana yang di Singaraja, di Denpasar dan di Bangli bisa hadir pada kesempatan ini. Walaupun sebenarnya puncak acara ulang tahun PSPS Bakti Negara
pada tanggal 16 November ya, tidak undur supaya bisa sambil muspe kepada Edi Seno Widiwasa yang berstana di Pura Segara, di Pura Jati, Batur, dan di Pura Pasar Agung Gunung Batur. Mudah-mudahan Edi Seno Widi tetap menganugerahkan yang terbaik kepada khususnya pada atlet-atlet kita untuk kedepannya. Semoga bisa membawa nama bakti negara, membawa nama pribadi dan keluarga di ajang provinsi, nasional, bahkan sampai ke tingkat Asia. Sama halnya seperti yang kemarin-kemarin Lalang Buana pada umur yang ke-15 kemarin ya, 15 tahun kita sudah dari Lalang Buana termasuk mempunyai sejarah yang khusus di pencaksilat, terutama pada umumnya pencaksilat Indonesia di persilat yang sudah mempunyai kesempatan memperkenalkan pencaksilat sampai ke Eropa. Prestasi yang gemilang di tingkat PON, SEA Games, dan Asian Games. Bahkan dari beberapa anak dari PSPS Bakti Negara juga sempat mencicipi bagaimana rasanya menjadi PNS. Itu modalnya dari pencaksilat Bakti Negara. Semua itu adalah usaha pribadi dan organisasi. Itu baru usaha. Ide Sang Widiwasa lah yang memberikan yang sebenarnya. Titik akhir ada di sana. Kalau beliau tidak menghendaki, biar bagaimanapun usaha kita masih ada yang kurang, itu belum bisa mencapai yang terbaik. Mudah-mudahan di hari ini anak-anak kita, termasuk cucu-cucu saya sendiri, bisa mempertahankan budaya kita di pencaksilat, terutama warisan yang tidak ternilai oleh leluhur kita yang didirikan terutama di Bangli oleh Ide Anak Agung Putu Meranggi almarhum. Mungkin pada hari ini dari putra-putrinya juga, putra beliau dan cucunya tidak sempat hadir pada hari ini, mungkin ada kesibukan. Kita tetap menyandang tanggung jawab yang besar. Dan pada hari ini juga saya inginkan anak-anak, terutama atlet yang akan ikut ke Seleknas, supaya lebih fokus lagi mengupayakan diri, ya, tidak saja cuma berusaha berlatih saja, terutama iman, kan? Sama seperti kita sendiri, kakinya hebat, lari kemana bisa, tangannya kuat, gerakannya bagus, sedikit aja di telinganya ini ada ada nyamuk yang menggigit udah hilang gitu. Ya, saya berpesan sekali lagi, karena PSPS Bakti Negara Ranting Lalang Buana sekarang umurnya sudah 20 tahun. Anda-andalah yang punya tanggung jawab, yang muda-muda. Kami yang tua-tua sama Pak Tiwo juga itu ya tinggal melihat, kalau mungkin meluruskan lagi sedikit-sedikit soal usaha. Anda yang punya usaha, modal sudah banyak. Di Singaraja modalnya banyak sekali. Denpasar banyak modal di sana. Di Bangli banyak modal.
bisa nggak menyatukan persepsi Anda untuk menjadi yang terbaik nantinya? Setelah Anda mewakili daerah, nantinya setelah ajangnya, setelah COVID nanti ada pertandingan yang resmi, pertandingan open, ya tidak virtual lagi. Di sini sudah betul-betul bertarung. Di sini kita bersaudara, di arena kita punya lawan, bukan musuh, lawan. Oh ini lawan saya, saya harus menang. Gitu. Disitulah kesempatan menunjukkan diri. Yang saya inginkan biar bagaimanapun susahnya dari masa pandemi, kita harus dobrak betul supaya menjadi yang terbaik. Anak-anak kita menjadi yang terbaik, itulah jasa Anda yang sudah menikmati masa-masa tua. Masa tua dalam artian sudah berkeluarga, sudah bisa ngelatih, itulah tanggung jawab. Dan untuk anak-anak kita gampang sekali. Untuk urusan untuk anak kandung itu gampang sekali. Kalau orang tuanya punya jadwal khusus untuk melatih, anaknya akan tidak lari kemana-mana. Melatih, ikut, titik. Ini ada di depan juga anak saya yang nomor 1. Dari TK sudah langsung saya aja kemana-mana ngelatih, otomatis bisa mengembangkan diri. Soal juara itu nomor 2. Saya sendiri tidak pernah jadi juara, tapi saya pernah membuat sekian puluh orang menjadi juara. Malah perolehannya sampai ke tingkat nasional dan Asia. Itulah tugas kita ya, ada menjadi tugas juara, jadi atlet, ada menjadi tugasnya jadi pelatih. Makanya lebih berbangga sebenarnya kalau yang jadi pelatih. Kalau atlet paling dapat emas 1 atau 2 paling banyak, tunggal 1, ganda 1 atau regu, jadi 2 emas. Kalau pelatih bisa 10 aja bisa mendapatkan emas. Tinggi dapat emas, dapat lebih banyak kita dapat. Itu prinsip kita ya. Dan dulu mudah-mudahan sekarang saya pesan lagi untuk ke depan anak-anak Lalang Buana yang sudah berhasil, yang sudah berkeluarga, yang sudah menjadi pelatih, tolong mulai bergerak. Walaupun melatih 5 orang, 3 orang, apalagi bisa ngambil banyak, pengambilan beberapa di sekolah atau di ranting, alangkah baiknya. Dan saya tidak pernah membatasi ngelatih harus di teman, bukan itu. Bisa aja ngelatih di mana aja boleh. Silakan tunjukkan prestasi Anda. Yang dikenal nanti Anda sendiri yang dikenal oleh teman-teman dan terakhir ya, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Ranting Lalang Buana. Dewan Pendekar Bambi, yang selamat, yang kita hormati, teman-teman dari Singaraja dan dari Denpasar yang kita juga hormati, dan rekan-rekan, anak-anak semuanya yang bisa hadir pada hari ini, kita ucapkan terima kasih. Terkait dengan ulang tahun LBC yang ke-20, kita sudah awali. Tadi kita sudah awali dengan melaksanakan Trihita Karana, di mana yang pertama, hubungan kita dengan kita, manusia dengan manusia sudah berjalan dengan baik. Harapan Pak Dewa ke depan hal ini tolong ditingkatkan lagi. Dari teman menjadi saudara. Kita merupakan saudara seperguruan.
di perguruan tidak ada nak bagus, nak dewa, nak agung, nak gusti, nak ya semuanya sama. Yang kedua, kita harus menghubungkan diri, berkomunikasi dengan hati, yaitu hubungan dengan alam. Kita sudah laksanakan, kita sudah lihat alam yang baru di daerah Danau Batur. Alam dengan kita, ya, kita sangat kecil di hadapan alam. Saya rasakan tadi ke atas seperti itu. Oh, saya belum ada apa-apanya dengan alam. Ternyata kita inilah bagian terkecil. Dan perlu tingkatkan, ya, Trihita Karana yang ketiga, hubungan kita dengan Maha Pencipta. Kita sudah melakukan tadi di Pura Jati, di Pura Pemasaran Agung, dan sekaligus mungkin doa kita, sembahyang kita juga ke beliau yang bersana di Puncak Batu. Itu luar biasa. Pelaksanaan ulang tahun Kelebici ke-20 hari ini sangat luar biasa. Sekelumit Pak Dewo sangat terketuk. Di mana tahun 80-an Pak Dewo bersama Pak Wayan Selamat ngelatih di daerah Kayu Ambo di lembaga instansi namanya SKB dulu, sangat terkenang. Proses-proses itu sangat Pak Dewo ingatkan, di mana beliau Putus Sepianawati waktu itu termasuk kadet, ketika Bapak tadi melihat Pak Wayan Selamat menggendong cucunya dan yang besaran berjalan. Persis saat itu sore pulang dari SKB bersama-sama pulang ke teman, ya, di jalan kita berjalan. Sekaligus saya melihat fenomena di sana. Putu mungkin saat itu masih kelas 4 SD atau kelas 3 SD. Dia kencing sembarangan di jalan. Tapi kadek ada di punggungnya Pak Wayan Selamat digendong. Itu luar biasa. Itu Pak Dewo ingatkan. Ya, itu kenangan yang sangat luar biasa. Tahun 80-an bersama beliau. Dan pada akhirnya, ya, proses demi proses, karena kita di LBC selalu meningkatkan kinerja, meningkatkan kegiatan, tapi hasilnya luar biasa. Dan sampai saat ini, PON demi PON, Pak Dewo juga mengikuti dari PON Riau, PON Bandung, ya, Pak ikuti. Jadi luar biasa juga hasilnya. LBC tidak pernah ketinggalan untuk meraih juara. Dan kemarin juga di PON Papua juga hasilnya luar biasa. Nah, walaupun ada tragedi, ya, terkait dengan hasil seni kita, boleh katakan misterius, yang tadinya kelihatan rencananya juara emas, juara 1, tapi setelah hasil menjadi nomor 2. Itu hal-hal itu kedepannya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi untuk selanjutnya, karena Pak Dewo bersama Pak Wayan usia sudah mencapai usia yang semestinya harus menikmati, tentunya sebagai pewaris generasi berikutnya, utamanya di LBC, umumnya di Kabupaten Bali, umumnya lagi di Provinsi Bali. Hal ini Pak Dewo serahkan kepada generasi, utamanya Putu, menantunya Pak Wayan, kadek, menantunya Pak Wayan, Ayu, dan di backup oleh yang lain-lainnya.
kita sudah bersatu semua. Kita berkeluarga semua. Kita bersaudara semua. Bagaimana kita mengupayakan meningkatkan prestasi kita yang lebih baik lagi. Apalagi di saat ini kita sudah buktikan, ya, Singaraja dan Pasar adalah orang-orang kita. Dan untuk kedepannya, ayo tingkatkan hal ini, jalin hubungan ini. Baik di prestasi selanjutnya, ayo kita selalu bersatu. Ya, harapan Pak Dewa seperti itu. Dan Pak Dewa juga sangat, utamanya di LBC, jangan berhenti berbuat. Berinovatiflah terus, bergeraklah terus, hasil beliau yang sangat menentukan nanti. Apa yang disampaikan oleh beliau Pak Wayan Selamat tadi, ya, semua atlet-atlet di Indonesia, di masing-masing provinsi hampir sama. Yang nanti yang sangat menentukan adalah doa kita kepada beliau yang di atas. Timbangannya nanti ada di sana. Prestasi kita secara gerak hampir sama, tapi yang menentukan nanti adalah beliau. Bagaimana penilaian beliau? Pada prinsipnya, siapa yang terbanyak menghadap, pasti itu yang akan menjadi. Baik, Bapak tidak panjang lebar terkait dengan pelaksanaan HUT LBC yang ke-20. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat. Dan para juara-juara PON kemarin juga Bapak ucapkan selamat. Dan para juara-juara kemarin di Gurukula juga Bapak selamat, Bapak ucapkan. Tapi jangan berhenti di sana. Jangan bangga baru dapat juara di Gurukula. Tingkatkan lagi. Bagi yang belum dapat juara, tingkatkan lagi. Tidak kemenangan kalau kamu sudah berusaha. Sekian, terima kasih Pak Dewa Sinap dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Suksma. Itu mati motor sih, sorry. Ini keduanya sofa naik pangkat. Jadi kita nggak dapet. Mau dekan dikatakan berapa? Satria depan. Ayo.
Itu di belakang. Dega sarinya suka. Ya, Boleh? Medalinya liatin medalinya ya. Anak-anak liatin medalinya. Maju. Siap 1, 2. 1, 2. Teman-teman atlet semua, terima kasih atas kehadirannya di tempat yang sederhana ini. Selamat siang, saya Iqbal. Perkenalkan, nama saya Anom Putra Braguna, lengkapnya, dan saya perwakilan dari 4 orang teman saya dari Lelang Buana yang ikut PON 2021 kemarin semua. Saya tentu di ganda putra sama kategorinya dari Luna. Terus ada lagi satu adik Adi Soboso. Maaf. Terus kemarin dengan segala keterbatasan kita latihan tanpa didampingi langsung oleh pendamping pelatih Lelang Buana. Kami latihan di tim Bali dengan segala keterbatasan karena COVID juga, karena keterbatasan dana dari Pemprov juga, tim cuma 2 bulan, dan dari itu kami dapat perolehan medali 1 perak dan 2 perunggu, dan itu dari Lelang Buana. Mohon dipersilakan. Tentu dari capaian itu memang belum maksimal, tapi itu adalah sesuatu yang luar biasa karena Lelang Buana tidak pernah absen untuk medali di PON atau yang sekarang tadi. Dan dari tahun 2000 di Surabaya, Palembang, lalu di Kaltim, Riau, Jawa Barat, dan sekarang PON, dan semuanya dapat medali Pak ya. Dan mudah-mudahan kita terus mulai. Dan untuk capaian kita kemarin juga kita tidak sendiri tentunya, itu adalah restu dari Tuhan Yang Maha Esa, restu yang sangat berharga bagi kami dari seorang pelatih, juga dari para senior yang mendampingi sekali waktu, dari teman-teman atlet semua, dari adik-adik, doa-doanya, terima kasih. Semoga kedepannya adik-adik selalu semangat latihan untuk bisa mencapai prestasi. Terus kita di Lelang Buana punya semboyan ya Pak. Kalau udah latihan di Lelang Buana, Jensing Suhud juara, Jensing juara Suhud. Kalau masih latihan, pasti nanti akan juara. Yang penting ikut latihan, itu aja. Terakhir saya pesan minta restunya dari semua, saya Anom sama Yunam dari ganda putra dipanggil mengikuti Seleknas nanti tanggal 4 Desember 2021 yang diadakan di Banten, Jawa Barat, tanggal 4 Desember, dan ini Seleknas untuk menuju SEA Games 2022. Mau restunya saya salam bagi negara ya, siap negara aja ya. Waktu negara, lagi sekali dalam Lelang Buana, LBC pencak silat, LBC Jaya juara 1 ya. Saya bilang pencak silat, adik-adik jawab LBC, tahan 3 kali, Jaya juara 1 Pak ya. Pencak silat LBC Jaya juara 1. Oh ya, lagi sekali ya, keras ya. Ya. Pencak silat Kemudian satu lagi
Hanya seperti disampaikan anak saya sendiri nggak tahu kapan fotonya dibuat itu. Juara. Saya keluar pasti juara. Kalau kita keluar pasti saya juara. Baik, adik-adik dan hadirin semua, kita akan menuju ke arah puncak ya yang kita tuju bersama. Satu. Adik-adik, semua kita berdoa dulu ya sebelum ya semuanya berdoa. Selesai. Yuk. Thank you.
Oi, oi.